saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya, Pastor Freddy Lana CMF, dalam renungan Senin 19 Desember 2022. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 5 sampai dengan 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal sudah hampir tiba. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mengantar kita pada suatu permenungan tentang kasih karunia Allah
yang disertai dengan tindakan-tindakan ajaib yang dilakukannya. Kasih karunia Allah terkadang sulit dipahami dan dimengerti dengan penalaran logis manusia. Tetapi Allah tetaplah Allah yang hadir dengan cara yang tak terduga. Pengalaman Zakaria dan Elizabeth pada hari ini sedikit mengantar kita untuk memahami karya Allah yang tak terselami itu. Saudara-saudari, sedikit kisah mengenai Zakaria dan Elizabeth. Mereka berdua berasal dari keturunan Harun. Mereka tinggal di sebuah kota di daerah Yudea. Zakaria adalah seorang imam. Keduanya telah lama berdoa agar Tuhan menganugerahkan kepada mereka seorang anak, sebab Elizabeth istrinya mandul. Atas anugerah Allah, mereka pada akhirnya mendapatkan seorang putra pada masa tuanya. Hal itu terjadi setelah malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria ketika bertugas di bait suci dan berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kelak anaknya lebih dikenal sebagai Yohanes Pembaptis, tokoh yang sangat penting terkait dengan karya Allah dalam diri Yesus Kristus." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman perjumpaan Zakaria dan malaikat Gabriel dan komunikasi yang dibangun di antara keduanya, secara sepintas kita katakan bahwa Zakaria pantas meragukan apa yang diberitakan oleh malaikat Gabriel. Dia dan istrinya sudah berusia lanjut. Sudah pasti mereka akan memiliki kecil kemungkinan untuk memperoleh anak. Yang kedua, Elizabeth secara biologis tidak bisa melahirkan atau mengandung karena dia sudah mengalami masa menopause, apalagi dengan kondisi rahimnya yang mandul. Dia dan istrinya sudah berusia lanjut. Sudah pasti mereka memiliki kecil kemungkinan untuk memperoleh anak. Yang kedua, Elizabeth secara biologis tidak bisa melahirkan karena sudah mengalami menopause, apalagi disertai dengan kondisi rahimnya yang mandul. Tentu akan sulit memiliki anak. Keraguan Zakaria tentu sangat beralasan. Namun Allah tetaplah Allah yang menuntut kepercayaan dari umat manusia. Apalagi orang sekelas Imam Zakaria yang selalu berada dekat dengan Tuhan, tentu harus memiliki iman yang lebih. Saudara-saudari, ketidakpercayaan Zakaria akhirnya membuat dirinya mendapatkan sedikit hukuman dari Tuhan dengan menjadikan dirinya bisu hingga pada hari kelahiran Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel akhirnya menjadi kenyataan. Zakaria bisu hingga kelahiran putranya. Saudara-saudari, syukur pada Tuhan bahwa walaupun Zakaria kurang percaya kepada warta malaikat, Tuhan tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk membatalkan rencananya. Allah tetap menjalankan rencananya hingga kelahiran Yohanes Pembaptis dan putranya Yesus Kristus. Saudara-saudari, tanpa mengurangi rasa keberimanan kita, apa yang dikatakan dan disangsikan oleh Zakaria merupakan suatu perwakilan dari kita manusia. Keterbatasan pemikiran, kerasnya hati, akhirnya membuat kita tidak mampu menyelami apa yang menjadi misteri Allah. Karya Allah sudah terlalu banyak dilakukan untuk manusia. Hanya saja tidak semua orang mengerti tentang karya Allah. Apalagi di dunia sekarang ini, yang kemampuan teknologinya begitu luar biasa, membuat banyak orang kurang percaya kepada mukjizat atau karya Allah. Yang ada
malahan dikatakan sebagai editan atau rekayasa pewartaan. Pengalaman Allah dan Zakaria Elizabeth akhirnya membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa rencana Allah pada umumnya susah ditebak. Terkadang karya Allah tidak terlaksana karena ketidakpercayaan manusia. Terkadang juga karya Allah tetap terlaksana walaupun manusia tidak percaya. Pada prinsipnya ialah Allah bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Allah tidak bisa disogok dengan perbuatan baik manusia, apalagi perbuatan jahat. Allah tidak bisa dibentuk dengan cara pandang manusia. Allah sendiri susah diprediksi dengan ramalan-ramalan. Pada akhirnya manusia harus tetap tunduk di bawah Allah dan menunjukkan kerapuhan dan ketidakberdayaannya. Saudara-saudari, akhir kata dari perjumpaan Allah melalui malaikat Gabriel, sesungguhnya Allah ingin agar kita percaya kepadanya dengan sungguh, karena Dialah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di luar kemampuan manusia biasa. Sesungguhnya dengan kepercayaan yang besar akan Allah, maka Tuhan pun akan lebih mudah menunjukkan karya kasih-Nya kepada kita umat manusia. Semoga damai Tuhan beserta kita.